Baru saja rilis secara resmi surat edaran Kemdikbud terbaru terkait tentang kabar gembira bagi teman-teman pendaftar seleksi P3K Guru tahun 2023. Tentunya di sini nanti teman-teman yang masuk dalam kategori ini harus segera bersiap ya untuk ikut seleksi CAT BKN, tentunya menggunakan mekanisme seleksinya masing-masing. Apakah nanti kita akan ikut seleksi menggunakan mekanisme langsung penempatan ataukah ikut seleksi dengan CAT BKN, kemudian di Pemda kita itu akan menyelenggarakan seleksi kompetensi tambahan ataukah tidak. Kemudian tentunya untuk penentu kelulusan dan juga penempatan nanti akan diurutkan ya untuk pemenang itu mulai dari P1, kemudian P2, P3 dan juga P4. Kira-kira bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah, semuanya baru saja rilis surat edaran terbaru dari Kemdikbudristek yang mana di sini tertanggal 25 Oktober 2023 dengan nomor sekian, yaitu pemberitahuan mahasiswa PPG Prajabatan yang telah menyelesaikan perkuliahan. Ya, mana di sini surat edaran dari Kemdikbudristek yang disampaikan kepada kepala BKPSDM provinsi, kabupaten maupun juga kota se-Indonesia. Adapun isinya ini adalah seperti ini. Berdasarkan surat dari Sekretaris Direktur Jenderal GTK nomor 6307 B1 GT 0002/2023 tanggal 20 Oktober 2023 perihal hasil seleksi administrasi pada seleksi guru P3K tahun 2023. Dengan hormat kami sampaikan bahwa mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 2 tahun 2022 ini telah menyelesaikan masa perkuliahan ya. Oleh karena itu, kami mohon perkenankan Bapak Ibu untuk menindaklanjuti mahasiswa PPG Prajabatan yang terdaftar pada aplikasi Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara atau SSCASN tahun 2023 sesuai dengan pilihan formasi instansi, sehingga mereka ini dapat melanjutkan proses seleksi ASN P3K tahun 2023 sesuai dengan alur yang berlaku, teman-teman. Jadi kabar gembira bagi teman-teman yang masuk dalam kategori lulusan PPG Prajabatan tahun 2022 untuk yang di gelombang 2 ini bisa ya nanti untuk ikut seleksi. Tentunya ini nanti dengan adanya surat edaran ini, maka teman-teman yang mungkin saja awalnya tidak lulus seleksi administrasi nanti akan dipertimbangkan untuk bisa lulus seleksi administrasi dan bisa ikut segera seleksi kompetensi, teman-teman. Bila merupakan surat edaran dari PLT Direktur Pendidikan Profesi Guru dengan tembusan ini adalah kepada Dirjen GTK, kemudian Sekretaris Dirjen GTK dan juga Kasubag TO Direktorat Pendidikan Profesi Guru. Nah, memang dalam waktu berjalan ini banyak sekali teman-teman yang tidak lulus seleksi administrasi dan dari Kemdikbudristek ini sudah beberapa kali mengeluarkan surat edaran yang intinya itu adalah teman-teman yang tidak lulus seleksi administrasi, maka sini diupayakan ya dari Kemdikbudristek untuk bisa lulus seleksi administrasi dan bisa melanjutkan proses seleksi P3K Guru 2023. Ya, mana sebelumnya di sini sebenarnya dari Kemdikbudristek ini pada tanggal 20 Oktober 2023 ini juga sudah mengeluarkan surat edaran terkait tentang seleksi administrasi pada seleksi P3K Guru tahun 2023. Ya, mana surat ini juga ditujukan kepada kepala BKPSDM di seluruh wilayah Indonesia. Ya, mana di sini seluruh persyaratan untuk pendaftaran P3K Guru itu terbagi ke dalam 4 kategori pelamar, yaitu dari teman-teman pelamar prioritas atau guru yang lulus passing grade, kemudian dari teman-teman kebutuhan khusus guru non ASN, THK 2, kemudian juga dari teman-teman pelamar umum ya. Nah, di sini dalam inti surat ini adalah sebenarnya disampaikan bahwasanya untuk poin-poin dari atas ini dari seluruh peraturan untuk penyelenggaraan seleksi P3K Guru 2023, maka Pemda itu disampaikan bahwa untuk yang pertama tidak diperkenankan untuk menambah persyaratan ya yang tidak sesuai dengan Permen Pan RB nomor 14 tahun 2023 dan juga Kepmen Pan RB nomor 649 tahun 2023 dan berpotensi untuk menyebabkan ketidaklulusan pelamar pada seleksi administrasi seperti halnya ada pengalaman kerja minimal 2 tahun. Untuk P3K Guru itu tidak dibenarkan untuk mensyaratkan pengalaman kerja minimal 2 tahun, teman-teman. Kemudian untuk di sini sebenarnya untuk terkait tentang pengalaman kerja ini kan dari teman-teman PPG ini kan juga
mereka itu masa kerja banyak sekali yang kurang dari 2 tahun kan, berdasarkan dari data Dapodiknya. Namun tetap terdaftar ini sesuai dengan ketentuan Kemenpan RB ya. Kemudian penyampaian berkas lamaran fisik ini enggak dibenarkan. Kemudian juga batas IPK ini juga enggak ada. Kemudian surat keterangan sehat jasmani itu pun juga demikian. Kemudian berkas fisik, sertifikat pendidik ataupun juga SKL bagi lulusan PPG ini semuanya sudah diatur ya melalui peraturan untuk penyelenggaraan P3K Guru 2023. Kemudian juga tidak mengharuskan pelamar untuk ikut seleksi kompetensi atau ujian di instansi pelamaran, melainkan sesuai dengan lokasi tempat pilihan pelamar yang tertera pada kartu pendaftaran. Kemudian juga mengikuti hasil verifikasi sistem. Nah, di sini mengikuti hasil verifikasi sistem terhadap kategori pelamar. Semua pelamar yang telah berhasil menyelesaikan pendaftaran pada SSCASN berarti mereka itu telah memenuhi ketentuan pendaftaran dan telah dilakukan validasi ya dari sistem Kemdikbudristek. Kemudian mengikuti hasil verifikasi linearitas yang telah diterapkan oleh sistem. Jadi kalau misalkan kita itu ijazahnya apa, kemudian bidang jabatan yang dilamar itu apa, itu sudah disinkronkan oleh sistem dari Kemdikbudristek sehingga di sana itu sudah dianggap linear ya. Karena untuk linearitas ijazah P3K 2023 ini sangat lentur sekali ya, dan saya rasa di sini banyak sekali teman-teman yang tidak ada kendala terkait tentang linearitas ijazah. Kemudian juga di sini jabatan yang dipilih oleh pelamar telah disetujui dan dinyatakan linear ya terhadap program studi atau sertifikat pendidik pada pelamar oleh sistem. Nah, tentunya dengan demikian kita berharap teman-teman yang mungkin awalnya nggak lulus seleksi administrasi P3K Guru ini nanti bisa lulus seleksi administrasi dengan adanya surat edaran dari Kemdikbudristek ini teman-teman. Dan kalau misalkan di sini kita sudah lulus seleksi administrasi, tentunya nanti akan mengikuti seleksi menggunakan mekanismenya masing-masing. Untuk pelamar prioritas atau guru lulus passing grade, maka di sini kita nggak ikut seleksi administrasi, nggak ikut seleksi kompetensi, kita langsung menunggu pengumuman hasil seleksi. Kita nanti optimis lulus untuk ditempatkan, karena kita berada pada urutan pemenang yang pertama ya. Karena urutan pemenang itu didahulukan dari pelamar prioritas. Kalau misalkan masih ada sisa formasi, itu akan diberikan kepada guru honorer dengan kriteria prioritas di bawahnya. Untuk teman-teman yang THK 2 dan juga guru honor sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun setelah kita daftar di SSCASN, kita ikut seleksi administrasi. Nah, ketika kita sudah lulus seleksi administrasi, kita ikut seleksi kompetensi dengan materi tes SJT atau situational judgment test. Kemudian nanti bobotnya 70%. Kalau misalkan ada seleksi kompetensi tambahan CAT BKN dari masing-masing Pemda, nanti bobotnya adalah 30%. Kalau misalkan di sini nanti nggak diadakan, ya di sini 100% itu pembobotan berada pada seleksi kompetensi dengan CAT BKN ini. Setelah itu nanti P2 P3 langsung menunggu pengumuman hasil seleksi. Kemudian yang pelamar umum termasuk juga lulusan PPG Prajabatan yang gelombang 2, ini adalah kita lulus seleksi administrasi, kita ikut seleksi kompetensi teknis bidang jabatan. Ini nanti teman-teman lulusan PPG nanti untuk kompetensi teknis langsung afirmasi 100% ya. Jadi optimis lulus. Kemudian nanti kita menunggu pengumuman hasil seleksi kalau misalkan di Pemda kita ini nggak mengadakan yaitu seleksi kompetensi tambahan. Kemudian untuk pelamar prioritas THK 2, di sini nanti hanya cukup kita itu mendapatkan peringkat terbaik, dapat nilai terbaik, dan juga ada sisa formasi. Sama halnya dengan yaitu untuk yang guru honor sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun. Untuk yang pelamar umum termasuk lulusan PPG, guru non ASN, sekolah negeri masa kerja kurang dari 3 tahun, dan juga guru swasta, maka syaratnya kita harus lulus passing grade. Kemudian kita peringkat terbaik berdasarkan sisa formasi yang dibuka per mapel kita di Pemda. Dengan demikian kita nanti akan lulus menjadi ASN P3K 2023 teman-teman.